Oke, lu udah berapa kali donor? Belum pernah. Belum pernah diterima atau belum pernah mau donor? Belum pernah diterima maksudnya. Selama ini kan lu donor sendirian kan? Enggak. Sama siapa? Lu kan jomblo. Si Dadang anak PMR Madya. Selamat datang Kak Sotya. Yeay, senyummu. Kenapa mas senyumku? Enggak apa-apain sih. Cuma lihat aja kalau lu sedang senyum sama gue. Karena aku di depanmu mas. Oke. Gitu. Ya, tahu nggak? Lu kan nggak pernah gue kabarin. Tahu-tahu lu datang ke PMI mau niatnya donor, tiba-tiba gue culik. Deg-degan nggak lu kesini? Lumayan deg-degan sih. Lumayan. Itu kayak lu kayak gak seperti biasa, deg-degan banget. Cerewet lu mana? Oke, Sotya, ini sengaja nih saya undang ke PMI. Saya nggak undang ya, saya culik ke ruang podcast ini karena selama ini kan bintang tamu podcast saya adalah orang-orang yang sebelumnya sudah saya kenal nih, kayak pengurus PMI, kemudian Direktur Akbara, kemudian juga teman-teman saya di PMI. Ini mungkin untuk sahabat PMI, wajah Sotya ini kurang familiar kali ya untuk teman-teman yang sering main PMI. Nah, Sotya ini saya dengar cerita menarik. Sotya ini sering datang ke PMI untuk donor darah. Udah berapa kali donor BTW ya? Udah berapa kali ya? Ih, cut dong. BTW aku bingung main jawabnya. Lu gak usah bingung, lu tinggal jawab aja. Lu donor berapa kali, perkara diterimanya berapa, perkara ditolak berapa. Tahu nggak, ditolak donor itu bukan aib. Oh iya. Beda sama donor cinta ya? Jangan baper ya kan. Oke, lu udah berapa kali donor? Belum pernah. Belum pernah diterima atau belum pernah mau donor? Belum pernah diterima maksudnya. Tapi udah berusaha untuk donor? Udah. Berapa kali? Berapa kali ya? Lupa. Banyak kan? Banyak kali dong. Lu gak kapok? Enggak. Kenapa lu gak kapok? Masih penasaran rasanya gimana sih? Masih penasaran? Penasaran rasanya? Rasanya donor darah gimana sih? Oh, Mas? rasanya donor darah. Jadi selama ini lu ketemu gua di PMI bolak-balik mondar-mandir ke lantai 2 yang katanya lu donor darah, itu belum sekalipun lu keterima. Belum pernah. Perasaan lu gimana ya? Biasa aja sih sebenarnya. Gak sedih-sedih gitu? Enggak. Gak bangga-bangga gitu? Enggak juga. Because? Ya gimana? Lah kan soalnya aku bingung mas menjawab apa. Kenapa? Mas aku bingung menjawab apa. Meneng sih. Kenapa? Nah ning. Kenapa ya? Ya kan soalnya itu emang kemauan diri sendiri gitu loh. Jadi lo memang datang ke PMI mau donor darah itu pure atas kemauan lo sendiri. Iya. Bukan karena biar jadi anak muda yang kekinian bisa berbagi dengan sama, tapi memang itu pure atas inisiatif Sotya sendiri. Iya. Tapi punya nggak keinginan untuk lolos ya? Iya pengen dong. Pengen ya. Selama ini yang jadi kendalanya Sotya HB-nya kurang. Rata-rata berapa ya? 12,5. Iya, itu batas minimum orang bisa donor ya. Oh, iya. Tapi HB lu berapa? Kemarin terakhir 12,2 tapi nggak boleh kan. 12,2 nggak boleh, kurang 0,3. Badan lu tuh gede loh ya, lu tuh sehat. Tapi Kenapa? iya, HB-nya kurang. nggak tahu. Nggak tahu. Tidur lu gimana? Kayaknya lu banyakan mikirin gua deh. Kayaknya sih gitu mas. Soalnya setiap ke PMI masnya itu siapa ya? Gitu. Selalu terbayang-bayang jadinya. Gak bisa tidur. Berarti selama ini lu nggak pernah bisa donor darah itu gara-gara masalah HB ya? Nggak pernah ada upaya gitu untuk meningkatkan kadar HB ya? Udah kok. Dengan Minum vitamin misalnya. minum vitamin. Tapi nanti kan habis podcast ini lu kan donor kan ya? Iya harus dong kalau HB-nya cukup tapi. Oke, coba deh. Untuk pertama kalinya lu donor, gue temenin. Dan kalau misalnya sampai HB lu kurang, berarti lu nggak terima donor dong. Tapi gini ya, aku jujur sih, aku bener-bener tertarik banget ketika lu
yang notabene udah berkali-kali donor darah, berusaha donor, tapi nggak pernah keterima, semangat lo nggak pernah pudar ya? Lo nggak kapok-kapok gitu ya? Enggak. Because Karena masih penasaran. masih penasaran. Jadi lu kan orang kesehatan. Buat teman-teman yang nggak tahu Sotia ini saya buka di sini. Dia anak keperawatan. Dulu kan kita satu angkatan ya? Kayaknya aku lebih di atas Mas Bardi 2 tahun apa ya? Wow. Heeh. Umurnya? Iya. Angkatannya Mas Bardi. Angkatannya ya. Karena kan saya masih junior ya. Iya, benar. Ya, Sotia kan anak kesehatan, tentu juga tahu dong manfaat donor, sehingga meskipun berkali-kali berusaha donor dan gagal, Sotia enggak kapok untuk berusaha mencoba donor darah. Ada nggak pesan buat teman-teman ya yang mungkin hanya 1-2 kali mencoba donor kemudian putus asa? Gimana Sotia memberikan informasi kepada teman-teman yang sekali 2 kali mencoba donor tapi gagal kemudian dia putus asa? Kenapa harus putus asa gitu? Kan harus coba terus dong. Kan ini juga nggak bikin rugi buat diri kita sendiri. Oh, nah dari sisi kesehatan, lu kan anak kesehatan ya. Tentu apa yang bisa orang lain dapatkan dari donor darah, manfaatnya untuk diri sendiri yang donor? Aku sudah mengira ini akan muncul. Lu kan anak kesehatan, lu kan tahu ya. Kalau gue kan sebagai orang awam taunya donor darah katanya cuma sehat, tapi kan sehat yang seperti apa kita nggak ngerti. Gimana ya? Gimana? Iya Thomas. Menurut lu lah. Diguyu kayak aku yang jadi. Oh nggak apa-apa, nanti orang yang nonton ini juga bakal ketawa lihat lu ya. Kata-katanya piye sih, Sil? Itu kupingnya ada masalah ya. Kata-katanya gimana? Kalau buat orang lain yang belum tahu nih, Sotia ini kan meskipun belum donor darah tapi selalu berusaha, dan mungkin Sotia juga bisa kasih tahu tuh kalau orang sudah donor darah atau rutin donor darah ada beberapa manfaat yang didapatkan dari sisi kesehatan nih. Kira-kira apa ya menurut lu ya? Wow, bagus sekali. Nah, tadi sudah dikasih tahu ya sama Sotia teman-teman, kalau orang rutin donor darah itu kan sel darahnya juga terus mengalami peremajaan sel. Jadi bagus dari sisi kesehatan. Juga kalau katanya Sotia juga kalau orang sudah bisa donor darah itu kayak ada perasaan puas karena bisa membantu sama. Luar biasa sekali ya. Lo ketawa-ketawa aja. Ya Allah. Ya Allah. Parah banget sih. Jujur ya, diajak podcast sama donor darah lebih deg-degan mana ya? Lebih deg-degan diajak podcast. Diajak podcast. Padahal lu kan nggak ngapa-ngapain, lu tinggal jawab aja apa yang gue tanyain ya. Oh sih Mas. Ya, tapi emang karena Sotia kan mungkin nggak pernah unjuk gigi depan depan umum ya. Jadi mungkin masih sedikit tegang, kemudian malu. Mungkin itu kali ya yang melatar belakangi sampai Sotia sampai sekarang belum bisa donor. Mungkin juga ada perasaan yang sama ketika datang ke tempat donor sama ketemu aku di podcast ini, mungkin juga sama-sama deg-degannya ya. Enggak kok. Enggak ya, kalau datang sana nggak deg-degan. Coba nanti deg-degan dikit lah supaya HP-nya naik ya. Hubungannya apa Mas? Ya nanti kita lihat aja nanti. Makanya nanti di channel ini mungkin saya sekalian pakai HP terus gue vlogin sekalian biar nyambung ke podcast ini. Kita lihat apakah ada pengaruh yang signifikan ketika lu datang ke PMI donor darah ditemenin sama gua. Selama ini kan lu donor sendirian kan? Enggak. Sama siapa? Lu kan jomblo. Jangan bohong. Ya. Ya kan, lu donor selama ini jomblo sendirian, dan memang sih coba nanti kita lihat ketika lu donor ditemenin sama gua. Nanti kita lihat apakah ada pengaruh yang signifikan. Siapa lagi secara psikologis orang itu kalau datang ke PMI donor ditemenin nanti lebih tenang perasaannya. Ada yang menemani sehingga kadar oksigennya meningkat dan HB-nya bagus. Coba deh, Sotia selama ini kan donor darah nggak pernah ngajak keluarga, belum pernah kan? Belum. Mengajak sahabat pernah ya? Pernah. Tapi sahabatnya lolos. Oh. Kamunya enggak? Enggak.
Kasihan. Kasihan banget ya. Nah coba selama ini kan kamu ngajak sahabat cewek kan? Belum pernah ngajak sahabat cowok kan? Itu beda ceritanya nanti Mas. Nah buat teman-teman nih, mungkin ada laki-laki yang bersedia nemenin Sotia nih, kasihan nih. Selama ini memang nggak pernah lolos donor darah gara-gara HB. Kalau tensi aman ya? Aman? Aman tensi ya. HB dan kurangnya pun cuma dikit-dikit doang. 0,3, 0, sekian itu dikit ya. Tanya sama teman-teman yang lain yang HB-nya mulai dari 8, 9, 10, 11 berproses sampai akhirnya semangat berjuang untuk donor dan akhirnya bisa lolos juga HB-nya. Itu ya. Habis ini donor? Donor dong. Buat temenin ya. Nanti taruhannya adalah kalau lu nggak lolos donor darah, gue traktir lu. Apa Mas? Bebas, lu request apa gue yang traktir. Kalau nggak lolos kan? Iya. Mending nggak lolos dulu kali ya. Makanya gue yang traktir pakai uang lu. Tapi Sotia, mungkin ada nggak yang ingin Sotia sampaikan? Mungkin kan teman-teman kan juga yang belum pernah donor darah ke PMI Solo nih. Bayangannya kan juga apakah cukup aman apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tadi Sotia masuk ke PMI cukup menerapkan protokol kesehatan atau enggak ya untuk para pendonor ataupun tamu yang datang ke PMI? Menerapkan dong, bagus banget. Di depan kan kita ada apa tuh bilik buat sterilisasi, ada tempat cuci tangan. Terus dia masuk kita juga dicek suhu badannya kan, gitu. Selain gitu kan kita harus ngisi form buat ini ya tentang COVID ya. Ya, riwayat perjalanan dan lain-lain ya. Riwayat perjalanan dan lain-lain. Kalau kursinya jaga jarak nggak di PMI ya? Jaga jarak dong. Jaga jarak. Kita kan juga jaga jarak ya. Oh iya, semeter loh. Semeter ya, semeter. Kita jaga jarak ya. Baik, Sotia ini sebenarnya saya pengen banyak menggali informasi ini ke Sotia. Menarik loh Sotia ini, kalau teman-teman sahabat PMI ini menguak sisi dalamnya Sotia banyak banget yang bisa kita ambil. Sotia ini kan dulu tahun berapa sih lu ya pernah ke PMI? 2019. Baru setahun yang lalu ya. Lu 18 atau 19? 2018 ya, lu sama teman-teman lu ke PMI. Selain donor darah kan lu juga pernah ikut traveling sampai akhirnya kemarin kan gue pasang story di WA atau IG kan lu sempat komen, "Mas, gue pengen lagi." Oke lah ya. Tapi syaratnya adalah lu boleh ikut gua traveling, lu boleh ikut gue aktivitas, tapi lu harus lolos donor dulu. Sepakat ya? Sepakat. Oke, luar biasa. Oke teman-teman sahabat PMI, obrolan kita dengan Sotia cukup menguras energi dan menguras emosi. Ya, bagaimana seorang Sotia yang datang ke PMI untuk donor darah tiba-tiba saya culik ke podcast ini untuk berbagi cerita, pengalaman dan berbagi semangat untuk kawan-kawan semuanya. Intinya adalah sekali, 2 kali donor darah belum berhasil, tetap semangat, dicoba terus dan dicoba terus. Karena pasti berbuat baik, pasti menolong sesama, pasti berbagi kebahagiaan dengan orang lain akan selalu ada halangan, rintangan, cobaan yang akan menghalangi kita. Karena berbuat baik itu adalah tantangan yang menarik. Terima kasih, ciao.